Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Femina Rismayati. Saya Siska Widiani. Saya Ananipa. Akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi sederhana pelayanan pendaftaran pasien. Slide pertama akan dibacakan oleh Aan Anip. Latar belakang. Sistem informasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan pengelolaan data yang termanajemen. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi. Puskesmas adalah sebuah instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan. Data dan informasi yang diperoleh suatu instansi terus-menerus bertambah banyak, sehingga tidak mudah untuk diolah dengan cara manual. Pencatatan secara manual juga rentan terhadap human error atau kesalahan manusia. Oleh karena itu, kami mencoba membuat suatu aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang dapat menggantikan pencatatan pendaftaran pasien secara manual. Aplikasi sistem informasi berbasis komputer berupa software program pendaftaran pasien puskesmas yang dapat digunakan untuk mengetahui segala tindakan administrasi pendaftaran dan juga dapat menyimpan data-data yang telah terinput pada komputer dan diharapkan dapat lebih efisien dibandingkan dengan cara pencatatan data pasien secara manual. Dengan masalah ini, kami membuat aplikasi sistem informasi pendaftaran pasien dengan menggunakan C++. Tujuan pembuatan aplikasi untuk merancang dan membangun sistem informasi yang berguna sebagai sarana pegawai dalam melakukan pendaftaran secara non-formal. Manfaat. 2. Manfaat. Manfaat bagi pembuat sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Bagi instansi, meningkatkan kualitas dan daya saing instansi. Bagi pegawai, memudahkan dan mempercepat pekerjaan para pegawai. Bagi pasien, meminimalisir adanya kesalahan human error, contoh kesalahan membaca tulisan manual. 3. Landasan materi. C++. Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, di mana untuk menyelesaikan sebuah masalah C++ melakukannya dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek, dengan konsep data, algoritma, dan tipe data. Struktur penulisan C++ disusun dengan 5 bagian utama, di antaranya pengarah kompilator, deklarasi, definisi, pernyataan atau ekspresi, dan komentar. Tipe data primitif C++. Tipe data ini dibagi menjadi 3 jenis, yang terdiri dari tipe data angka, karakter, dan logika. Tipe data dengan ukuran dan jangkauan memori, memodifikasi dengan tipe midi-vir seperti short, long, signet, dan unsignet. Tipe data baru dengan tipe def. Kita bisa mendeklarasikan variabel dengan tipe data kostum yang telah dibuat dengan tipe def. Tipe data enumerasi dalam C++ digunakan untuk data yang sudah diketahui jumlahnya dan tidak banyak. Tipe data boolean. Tipe data yang mempunyai 2 pilihan, yaitu true dan false. Tipe data karakter, chart. Tipe data untuk memesan memori dengan format teks yang berkarakter tunggal, angka, huruf, dan simbol. Tipe data integer. Tipe data numerik untuk menyimpan data dengan bentuk bilangan bulat. Tipe data floating point. Tipe data numerik untuk menyimpan nilai pada memori yang bersifat bilangan pecahan, real, dan eksponen. Tipe data double floating point. Tipe data untuk menyatakan bilangan pecahan, real, atau eksponen sama seperti float, namun menyimpan angka membutuhkan memori lebih besar.
Tipe data string. Tipe data untuk menyimpan nilai dengan bentuk teks, angka, huruf, dan simbol dan kumpulan dari karakter. Tipe data valueless. Void. Tipe data namun tidak mempunyai tipe data. Namun void sendiri termasuk dalam kategori tipe data yang biasa digunakan dalam function yang tidak memiliki return false. Array dan looping. Array pada pemrograman C++, array adalah tumpukan variabel yang sejenis dan memiliki nama yang sama. Konsep suatu array menjadikan tumpukan variabel tersebut mampu menampung nilai yang berbeda, asalkan tetap dengan tipe yang sama dan tipe array. Looping. Looping yang dimaksud dengan perulangan pada C++ ialah suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai batas yang ditentukan. Bentuk umum dari perulangan pada C++ ini ada 3. 1 ada for, 2 while, 3 do while. For merupakan fungsi perulangan yang digunakan untuk pengulangan suatu pernyataan atau beberapa pernyataan di mana jumlah perulangan yang akan dilakukan dapat ditentukan. 2. While merupakan pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan atau pernyataan beberapa kali. Jumlah perulangannya tidak ditentukan. Yang ketiga ada do while. Pernyataan yang digunakan untuk mengulang proses. Perbedaannya dengan while, do while memiliki pengecekan kondisi yang terletak setelah statement perulangan. Pernyataan goto juga sering diartikan sebagai sebuah instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Perlu juga diperhatikan bahwa untuk menuliskan sebuah label, kita harus menggunakan tanda titik 2 di belakang nama label tersebut. Dalam mendefinisikan nama label juga tidak perlu dilakukan pendeklarasian seperti halnya sebuah variabel karena label hanya digunakan untuk tanda saja, sehingga tidak memiliki tipe data. 4. Pembahasan. Pertama ada flowchart, coding, dan compile. Flowchart-nya itu dimulai dari start, lalu input username dan password. Setelah input username dan password keluar, kita harus memasukkan username. Nah, kami di sini memasukkan username-nya itu Feminda, Aan, dan Siska. Passwordnya itu untuk Feminda dari 6, untuk Aan, Anipah, dan untuk Siska, tarik sis. Jika password dan username salah, maka akan diteruskan ke username dan password salah. Lalu kalau username dan password berhasil, akan dilanjutkan untuk input jumlah data. Setelah input jumlah data, masukkan jumlah data, lalu akan keluar masukkan data dan dimasukkan datanya. Setelah itu, keluar output data, lalu selesai. Yang kedua ada coding. Kita menggunakan integer, string, dan perulangan for, lalu menggunakan if dan else, dan menggunakan goto. Karena kalau misalnya statement username dan password salah, maka akan kembali lagi ke bagian login awal. Ini seperti ini compile-nya. Jika salah, maka akan masukkan kembali passwordnya dan username. Dan jika benar, maka akan keluar pertama masukkan jumlah pasien. Lalu setelah itu data pasien dimasukkan dan akan keluar data pasien yang telah dimasukkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.